What's up guys, welcome back to my YouTube channel Aji Pratama. Apa kabarnya guys? Selamat datang di channel Aji Pratama. Buat teman-teman semua, nih gue nih kayak orang stres guys ya. Malam hari jam 3 malam kita ngonten ya, teriak-teriak ya kan. Karena kalau gue nggak teriak kalian nggak denger gitu kan. Nah, ya terpaksa gue openingnya di dalam rumah gitu ya. Nanti kita akan konten di luar rumah gitu. Oke, selamat datang buat teman-teman yang udah tonton video ini. Pastikan kalian subscribe channel ini dan like juga dan komentar juga tentang video ini guys ya. Di video ini gue mau spill, mau review, mau vlog lah gitu guys ya. Mau vlog pembuatan barongan devil ya. Dan kita sepil-sepil barongan devil yang kita bikin gitu. Oke, yang pasti buat teman-teman jangan lupa di subscribe guys. Percuma kalian nonton kalau nggak di subscribe gitu guys ya. Oke guys, di sini ya aku ditemani sama siapa? Sendiri lah, nggak ada temennya soalnya, jadi nggak sama siapa-siapa ya. Nah ditemani sama sama Barongan ya, sama Ganden, sama Tata itu. Nah di sini kita mau sepil ya, kita mau sepil barongan yang masih belum jadi gitu ya. Ini belum jadi, belum selesai, jadi dia tuh masih atasan aja. Atasan pun juga belum jadi gitu guys ya. Jadi barongannya tuh masih dalam proses mentahan ataupun bakalan gitu guys ya. Kalau orang Jawa itu ngaran itu bakalan lah gitu guys ya. Oke. Bakalan ini kalau di burung ini dia tuh masih mentah. Apa ngarannya ya? Pokoknya itu lagi sih ya, agak lali loh. Nah, ini guys. Nah, saya tonton lihat ya. Oke. Di sini ada barongan ukuran 20 ini guys. Nah, ukuran 20. Kita sepil ya. Kita sepil ya. Oke. Di sini ada barongan. Di sini juga barongan. Nah, semua masih mentahan guys ya. Ini yang kita proses malam ini. Nah, malam ini kita proses ini ya. Dan ini juga dalam proses tipis menipis gitu ya. Maksudnya dalam arti ada yang belum kita garap gitu. Mana tahu ada yang nyelip-nyelip belum digarap, kita garap gitu guys ya. Oke. Nah, di sini ada semi devil ya. Nah, semi devil ready guys, ukuran 18 ya. Yang mau, yang minat langsung aja guys ya, DM Instagram Aji_Pratama_015 guys. Oke, langsung di DM di situ. Mau DM di TikTok juga bisa, Aji Pratama 015 ya. Pokoknya TikToknya itu Aji Pratama. Foto profilnya itu foto saya rambutnya warna pink. Itu ketika dulu saya masih pink gitu rambutnya. Kalau sekarang udah hitam gitu. Tapi rencana masih apa guys? Rencana masih ada ya untuk membuat warna rambut itu ya. Entah itu warna merah, hijau, kuning. Pokoknya nanti lagi guys ya. Ini lagi belum mood aja, lagi belum kepingin gitu ya. Oke, di sini kita lagi proses nih. Nah, pembuatan pipi. Nah, pembuatan sisik pipi gitu ya. Mungkin teman-teman banyak juga yang masih bingung tentang pembuatannya, prosesnya ataupun bagaimana caranya gitu ya. Ya sebenarnya sih caranya itu aja guys ya. Barongan itu sama aja. Mau itu telon mau itu devil itu sama aja. Cuman kalau telon sama devil itu beda di prosesnya gitu ya. Nah, beda di prosesnya. Kalau devil kan ya prosesnya mungkin lebih sedikit apa ya, lebih sedikit memperbanyak yang harus disisai gitu ya. Contoh seperti nih, nah seperti sirip nih, sirip terus tanduk ini ya. Nah tanduk hidung ini kan kita menyisakan. Nah, supaya apa, kalau kita mau bikin langsungan supaya dia tuh nggak dadak masang gitu ya, nggak dadak nempelkan gitu kalau mau bikin langsungan. Tapi kalau mau bikin tempelan juga nggak masalah gitu ya, kita habiskan nggak masalah gitu. Kalau ditelon kan dia nggak ada yang tempelan, itu dia langsung ukiran gitu kan, karena dia bukan ibaratnya bukan barongan yang bersirip atau bertanduk, jadi dia itu nggak perlu kita sisakan gitu. Kita hanya mengira-ngira ketebalannya saja gitu, bagian pipi, bagian gigi yang harus disisakan, cuman itu aja guys ya. Nah tapi kalau devil kita harus menyisakan, contoh seperti ini. Nah ini ada apa namanya, ada sirip atas ya, sirip atas yang bagaimana kita akan menyisakan bagian ini. Nah ini tuh tadinya rata seperti ini, kita menyisakan supaya tanduk bagian tengah ini dia itu nggak perlu nyambung. Nah jadi kita harus menyisakan. Nah terus kalau kita mau bikin motif tengah ini seperti ini, nah seperti ini ya, ini kan ada tengah ini. Nah yang ini ya, ini ada tanduk-tanduk tengah, kita harus menyisakan juga. Nah contoh seperti ini kita tata dulu ya kan, kita tata. Nah ketika udah tata kanan dan kiri sama, jebret, baru kita ukir bagian tengahnya. Jadi bagian tengahnya ini nggak hilang gitu, jadi kita nggak perlu nyambung lagi. Nah contoh seperti itu ya. Kesimpulannya sih gini, kalau kita ingin melakukan sesuatu kita harus memahami dulu caranya, triknya gitu guys ya. Dari mana dulu yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak tahu, kalau kita bingung, ya wajar saja nggak jadi, wajar saja nggak bisa gitu loh. Tapi kalau kita udah tahu triknya, udah tahu caranya, kita tinggal mempelajari
cara bagaimana prakteknya seperti itu. Ya kalau saya sih nggak bisa memberikan yang mungkin terbaik bagi saya, tapi ini yang terbaik bagi pengalaman saya gitu buat teman-teman, bagaimana sih caranya dan bagaimana sih gitu. Intinya harus menyisakan gitu guys ya. Nah ini kan kita skema ini. Nah kita skema, kita oret-oret, kita gambar-gambar ya. Nah ini akan jadi nanti gitu loh. Kalau gambar ini kan dia nggak menentukan gitu loh. Skema ini hanya angan-angan lah gitu, angan-angan kita ketika nanti ini jadinya kayak gini, kita bikin kayak gini jadinya kayak gitu guys ya. Jangan bikin buaya jadinya sapi lain nanti ya kan. Nah ya kalau kita bikin barongan jadinya barongan gitu. Maksud saya itu mungkin garis ini gitu loh. Nah contoh kayak ini nih, ini udah kita garis ya, ini udah kita garis pakai tata garis nih. Nah ini udah berlubang nih tata garis. Kenapa kok Mas Aci garisnya nggak di pas gambarnya? Nah kok nggak pas di spidolannya gitu kan udah aku bilang spidol ini nggak menentukan, yang menentukan adalah tatahan kita. Nah kalau seandainya kata kita spidol di sini, kalau dia ibaratnya nggak pas ya buat apa kita tata di bagian spidol gitu loh. Nah jadi maksud saya itu seperti itu ya. Intinya sih gini, kita lebih sering mendapatkan atau lebih sering mencari ya, karena kalau imajinasi ini wajib dicari, bukan imajinasi ini tumbuh dari pikiran kita tuh bukan, tapi kita mencari dulu, kita memandang dulu, melihat dulu, barulah keluar imajinasi. Nah setiap manusia mempunyai imajinasi, tapi kalau nggak kita keluarkan, kalau nggak kita hayati, nggak kita cari, imajinasi kita nggak bakalan keluar gitu guys ya. Oke. Nih. Kalau yang ini ya ini ukuran 20 juga, ini ukuran 20 ya kan. Nah modelnya seperti ini ya tuh. Ini mau kita langsungkan bagian tanduk hidungnya seperti ini kan, cuman dia nggak kurang tebal gitu kayunya kurang tinggi. Kalau ini kan kayunya tinggi, nah ini kan kayunya tinggi. Oke. Dan mungkin teman-teman juga bertanya, lah Mas Haji kalau seperti ini, kalau ditata waktu dibalik seperti ini apa nggak hancur? Nah mungkin teman-teman banyak yang bertanya tentang hal itu. Nah jadi gini penjelasannya, kalau kita sebelum menatain ya, nih ini kan belum, udah dikoak ya, kalau ini kan belum. Nah itu kan belum, jadi kita kan takut nih ketika ini udah kita ukir ya kan, kita ukir lalu kita ngoak bagian dalam ya kan, atasnya hancur, ini compel ya kan, segala macam gitu kan. Nah jadi gini penjelasannya, ini kan saya sisain, ini kan rata, ini sama ini kan rata. Nah jadi karena ini belum dikoak ya, belum dikoak, jadi ini saya sisai ya kan, ini saya sisai supaya apa, ketika kita balik seperti ini ya, nah dia itu rata gitu loh. Nah ketika kita balik seperti ini, dia tuh bawahnya rata, jadi bagian sirip, bagian ini tuh aman gitu loh. Nah aman karena adanya tumpuan ini gitu loh. Nah jadi seperti itu. Terus ketika kita sudah nguak bagian ini gitu kan, ini udah dalam, udah jadi gitu kan, jebret, baru kita ukir lagi bagian sini guys. Nah itu sih pribadi saya, itu cara saya gitu ya. Nah ini kita ukir lagi bagian atas itu ya kan. Lalu ketika udah diukir semua, atasnya udah selesai, contoh udah jadi kayak gini ya, udah jadi kayak gini, mau kita balik takut hancur, caranya dipangku. Jadi caranya itu kita pangku, kalau nggak dipangku ya nggak bisa gitu loh, wajib kita pangku. Kita duduk di kursi kayak gitu kan, di kayu, di kursi, baru kita pangku, kita tatai pelan-pelan. Yang namanya proses itu ya pasti ada tingkat kelambatan, tingkat kecepatan gitu ya. Jadi nggak bisa proses itu langsung jadi, itu nggak bisa. Jadi harus benar-benar sabar dalam menjalani proses itu guys ya. Ya intinya balik lagi, itu pribadi saya, itu cara saya. Kalau teman-teman punya cara tersendiri ya nggak masalah. Kalau teman-teman punya trik sendiri ya nggak masalah, alhamdulillah gitu kan. Saya kan hanya memberikan ibaratnya edukasi lah kepada teman-teman yang bingung, yang pemula, yang baru-baru mengenal tentang pembuatan barongan devil gitu ya. Mau barongan apa aja lah gitu guys ya. Oke, yang pastinya malam ini kita lagi ya gini, lagi ngobrol ya. Ini aku ngobrol sama siapa ya, sama kalian yang lagi nonton. Terus mau sama siapa lagi, orang aku sendirian. Nah ini bagian dalamnya guys. Nah ini amandelnya, amandelnya apa sih, ondel-ondel. Aku lagi ngarani kan andel-andel. Nah, andel-andel ya. Kalau ini belum, ini rencana mau kita tata ini. Nanti ini kita setelah nata ini kita membentuk natalis ya. Setelah alis ini udah jadi ya kan, baru kita nata bagian ini. Pokoknya ini terakhir lah. Nah ini terakhir. Kalau saya ya, kalau saya itu natanya terakhir gitu.
karena kalau langsung ditata nanti ketika kita tata hancur. Karena kalau masih tebel kayak gini, bawahnya masih tebel kayak gitu, kalau kita pangku, pahanya yang sakit guys, pahanya yang sakit gitu. Sakitnya sih nggak kemeng, nah kalau loronya sih nggak guys, tapi kemeng gitu. Jadi supaya nggak kemeng seperti apa, ya seperti itu caranya, itu cara saya. Kalau teman-teman mau nyoba di rumah silakan, teman-teman punya cara sendiri silakan gitu guys ya. Semoga teman-teman yang lagi belajar bisa, yang baru-baru mengenal memahami, yang belum tahu caranya juga memahami gitu guys ya. Karena membuat sesuatu ini kalau nggak kita praktekkan, kita nggak tahu gagal atau berhasil. Dan nggak ada sejarahnya kita melakukan sesuatu itu langsung berhasil, itu nggak ada gitu ya. Jadi gagal dulu. Ya mungkin subscriber lamanya Aji Pratama ini pasti tahulah produk Aji Pratama yang dulu dari 2018 sampai sekarang perbedaannya bagaimana, ya pasti tahulah gitu. Tapi kalau orang-orang yang baru kan yang nonton video-video baru Aji Pratama mungkin ya tahunya ya udah garapan Aji Pratama sekarang gitu kan. Kalau yang dulu kan nggak tahu gitu ya. Jadi ya kesimpulannya seperti itu guys ya. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak yang udah temani saya ngobrol malam hari ini. Karena saya suntuk ya, jadi kita ngevlog lah, ngevlog barengan ya, pembuatan barengan kecil Aji Pratama. Jadi ya daripada bingung-bingung ya saya konteni gitu supaya teman-teman tahu lagi ngapain Mas Aji Pratama ini malam-malam gitu kan. Nah ini nggak malam sih, udah pagi nih, udah jam 3, udah tengah 4 pun ini. Nah, jam 3 tengah 4 ini guys. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Biasa guys, ini videonya nggak edit gitu ya, jadi kalau ngomong Islam itu biasa lah gitu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah tonton video ini. Pastikan kalian jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, karena kalau nggak di subscribe itu kerasanya itu kurang gimana gitu guys ya. Jadi pastikan kalian subscribe, like, komen, dan share supaya Aji Pratama makin semangat lagi untuk bikin konten terbaru di channel Aji Pratama. Gue undur diri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.